Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Devi Septiani, tutor materi Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi surat undangan. Surat undangan merupakan surat pemberitahuan dan permintaan terhadap kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau suatu kegiatan. Surat undangan biasanya ditulis dengan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang menerima undangan bisa dengan cepat mengetahui isi dari surat tersebut. Surat undangan terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Dan yang ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan suatu instansi, organisasi, dan kedinasan. Dan surat undangan resmi biasanya digunakan untuk kegiatan kedinasan. Contohnya seperti rapat, upacara memperingati PHBN, dan yang lainnya. Surat undangan setengah resmi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan seseorang yang ditunjukkan kepada perorangan maupun instansi ataupun organisasi. Contohnya seperti undangan nikah, undangan syukuran, undangan muludan, dan yang lainnya. Surat undangan tidak resmi atau pribadi merupakan surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan pribadinya. Nah, sekarang kita memasuki ke bagian-bagian surat undangan. Untuk bagian-bagian surat undangan resmi terdapat 5 bagian. Dan untuk bagian-bagian surat undangan tidak resmi terdapat 4 bagian. Mari kita bahas bersama-sama. Bagian-bagian surat resmi terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Nah, kepala surat atau kop surat ini berisi logo instansi, nama dan alamat instansi yang akan mengundang. Kemudian yang kedua, pembukaan surat. Nah, pada pembukaan surat ini berisi bagian-bagian nomor surat, tanggal penerbitan surat, lampiran, hal, dan nomor alamat penerima. Kemudian yang ketiga adalah isi surat. Nah, isi surat ini menjelaskan tentang acara atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengundang. Kemudian yang keempat adalah nama dan tanda tangan. Nah, nama dan tanda tangan ini apabila yang mengundangnya suatu instansi, maka akan ditandatangan oleh kepala instansi yang bersangkutan dan dicap oleh cap instansi. Dan yang terakhir adalah tembusan. Nah, tembusan ini biasanya instansi-instansi mana saja atau orang-orang mana saja yang berkaitan dengan acara atau kegiatan tersebut. Selanjutnya, bagian surat undangan tidak resmi. Terdapat 4 bagian. Yang pertama, judul surat. Yang kedua, alamat yang dituju. Yang ketiga adalah isi surat yang menjelaskan tentang acara apa yang akan dilaksanakan atau kegiatan apa yang akan dilaksanakan. Yang keempat adalah pengirim. Nah, di sini pengirim hanya tanda tangan saja, tidak ada cap yang bersangkutan karena bukan merupakan suatu instansi. Nah, pada bagian-bagian surat undangan resmi dan tidak resmi, di sini ada perbedaan yang signifikan. Pada undangan tidak resmi itu tidak terdapat kop surat. Tidak terdapat kop surat, kemudian tidak ada juga pembukaan surat seperti nomor surat, lampiran, hal, dan yang lainnya. Kemudian di sini juga tidak ada bagian tembusan, karena ini yang menggunakannya adalah perorangan, jadi sifatnya tidak resmi. Nah, jadi sekian materi tentang surat undangan. Jadi surat undangan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, surat undangan resmi. Yang kedua, surat undangan setengah resmi. Dan surat undangan tidak resmi. Nah, ketiga surat undangan itu dikeluarkan berdasarkan kepentingan atau acara kegiatan yang akan dilaksanakannya. Kemudian, dalam pembuatan surat undangan resmi dan tidak resmi itu memiliki bagian-bagian yang signifikan berbedanya, sehingga kita tidak bisa sembarangan ketika membuat surat resmi, karena pada bagian surat resmi terdiri dari kop, kemudian yang lainnya, sehingga kita harus benar-benar mengeluarkannya itu melalui instansi yang bersangkutan. Berbeda dengan surat undangan tidak resmi yang hanya dikeluarkan oleh perorangan dan tidak
ada bagian-bagian yang harus diperhatikan juga, hanya cukup 4 bagian dan itu langsung pada intinya saja. Mungkin sekian materi surat undangan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa kerjakan penilaiannya.